Teman, cerita pendek karya Rizky Nurdian dibacakan oleh penulisnya. Udah berapa lama ya kita temenan, Wi? Si gadis bertanya kepada seseorang yang duduk di sampingnya, dibatasi oleh meja bundar serta secangkir teh hangat di atasnya. Gak tahu, kayaknya udah lama, jawab Dewi. Suasana di luar tengah gerimis, menciptakan kabut tipis yang melayang-layang di atas aspal yang tadinya kepanasan. Kau masih ingat gak waktu itu? Si gadis bertanya lagi kepada Dewi. Yang mana timbalnya? Itu yang aku jatuh dari sepeda yang kamu dorong keras, ucapnya. Oh, yang kamu nyungsur ke selokan. Kedua gadis itu tertawa bersamaan. Iya, ingat. Yang waktu kamu masih belajar sepeda. Itu sampai diketawain anak cowok yang lewat, sampai malu aku. Itu lukanya masih ada. Dewi menunjuk ke sayatan kecil di dahi. 1 detik berlalu, mereka diam dalam nyaman. Udah banyak yang terjadi ya, Wi. Si gadis menghela kecil. Iya, banyak hal yang terjadi saat kita bersama. Dewi menatap ke pekarangan yang basah oleh hujan. Banyak yang menentang hubungan kita, ucap Dewi. Bahkan orang tuaku, lanjut si gadis. Tapi kita masih temenan sampai sekarang, timpal Dewi. Mereka bilang kau bahaya, jangan dideketin, mending dijauhin aja. Gak usah didengerin lah, gak usah diikutin lah, apalah. Padahal kamu tuh baik, Wi. Mereka aja yang gak ngerti, ucap si gadis menggerutkan dahi tanda sedang kesal. Bahkan karena aku, kamu pernah dibully pas SMP, ucap Dewi, sambil terus menatap pekarangan dan ada perasaan yang mengganjal di hatinya. Iya, sama cewek-cewek di kelas, dimaki lah, dijauhin, dianggap aneh lah. Padahal aku cuma ngobrol sama kamu, bahkan guru-guru di sana aja nggak ngelakuin apa-apa pas dengar aku dibully. Malah mereka kayak ngejauhin aku, ucap si gadis seperti terus memaki apa yang pernah dia alami. Tapi itu semua bukan salah kamu, Wi, ucap si gadis, yakin. Maaf ya, balas Dewi dengan nada rendah, dan sekarang tidak lagi melihat ke depan. Ia tertunduk. Hah? Kenapa? Kamu bilang apa? Tanya si gadis yang sepertinya tidak mendengar apa yang baru saja Dewi ucapkan. Enggak apa-apa. Tapi semuanya berubah saat kamu mulai sekolah SMA kan? Tanya Dewi. Iya juga sih, semenjak aku dibawa ke tempat. Gak tahu aku apa namanya, tapi aku benci tempatnya. Banyak orang yang berbaring, dinding yang kebanyakan putih, bawa obat di mana-mana, dan aku juga dipaksa minum obat yang pahit banget. Si gadis merasa mual hanya mengingat kejadian dan tempat itu. Tapi habis itu banyak hal yang berubah kan, ucap Dewi lagi kepada si gadis yang sedang menyeruput teh di depannya. Iya, anehnya banyak yang terjadi, Wi. Orang tuaku kayak lebih ke aku. Di sekolah juga aku merasa bisa lebih terbuka, bahkan aku juga dapat satu-satunya sahabat selain kamu, Wi. Ucap si gadis yang terasa riang, seperti seorang anak yang baru saja mendapatkan hadiah mainan favoritnya. Kami makan bekal bareng, kemana-mana berdua, curhat, main ke taman, pernah nginep juga. Kadang juga suka berantem. Pas 1-2 hari lewat, baikan lagi, lanjut si gadis yang masih saja senang. Kalau gak salah namanya Intan ya? Tanya Dewi. Ya, kita kenalan pas di perpustakaan gak sengaja nabrak. Pas aku mau ngembalin novel I Saw the Same Dream Again, dan aku gak nyangka dia juga penggemar penulisnya, ucap si gadis, yang lebih riang dari sebelumnya. Kemudian, dia melanjutkan. Juga yang paling aku gak nyangka, dia suka lagu favorit kita, Wi. Yang liriknya tuh... Senyumanmu yang indah bagaikan candu, ingin terus kulihat walau dari jauh. Sekarang aku pun sadari semua hanya mimpiku yang berhayalan, kan bisa bersamamu. Mereka berdua menyanyikan lagu Halo dari Pepi Putri. Suara merdu mereka merambah ke segala penjuru. Bahkan suara rintik hujan ini seperti musik pendukung yang bisa menciptakan gambaran di lagu yang mereka nyanyikan. Setelah selesai bernyanyi, mereka berdua tertawa. Suara kamu palsu banget, Wi, kayak kaleng kerupuk, sindir si gadis. Lah kamu, kayak klakson telolet yang ngerasain warga, balas Dewi. Mereka berdua kembali tertawa dengan keras. Selesai menertawakan masing-masing, mereka kembali lagi diam dalam nyaman. Kamu udah tahu cita-cita kamu apa? Tanya Dewi, kali ini dengan nada bicara yang berbeda. Apa sih tiba-tiba ngebahas sesuatu yang serius? Kayak mau debat politik aja, si gadis tertawa.
Kemudian ia diam melihat Dewi hanya menatap si gadis dengan serius. Ya, aku nggak pernah kepikiran cita-cita sih. Kamu tahu kan, aku selalu ngikutin kamu. Dan juga tiap orang pasti cita-citanya berganti-ganti ketika mereka bertambah usia dan memahami dunia yang mereka singgahi. Dan melupakan mimpinya yang dahulu. Tapi, kayaknya aku pengen jadi penulis novel deh. Walaupun uangnya nggak seberapa, aku pengen menghibur orang yang udah lelah sama kehidupannya. Atau aku pengen keberadaanku ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Ucap si gadis dengan wajah sedikit memerah kemudian menutup wajahnya. Mendengar apa yang diucapkan si gadis, Dewi merasa ada yang aneh di matanya. Tanpa ada pernyataan, air mata jatuh membasahi rok hijau yang dikenakannya. Syukurlah, ucap Dewi dalam hati dengan rasa lega. Kok malah nangis? Si gadis panik melihat sahabatnya yang tiba-tiba saja menangis, dan mencoba menghiburnya dengan memamerkan wajah konyol. Nih, lihat bakso Mang Mamat, tunjuk si gadis yang mengembangkan pipi sambil menarik tangan Dewi dan menaruhnya di pipinya. Apaan sih? Dewi tertawa keras walaupun air matanya masih saja mengalir. Setelah beberapa lama, keadaan kembali lagi seperti semula. Kita udah banyak cerita, tapi kok kamu gak pernah nyebut nama aku sih? Si gadis menatap Dewi dengan rasa heran. Dewi hanya tersenyum lembut sebagai balasan. Si gadis kebingungan dan berkata, "Lah kok malah senyum?" Senyap mulai merambat. Dewi melihat ke arah pekarangan depan yang diguyur hujan dengan lebat. Bukannya aneh memanggil nama sendiri ke diri sendiri, ucapnya. Maksud kamu? Ucap si gadis heran. Apa aku benar-benar nyata? Timpal Dewi. Siapa aku sebenarnya di mata kamu? Atau lebih tepatnya, siapa di antara kita yang bernama Dewi Nur Apriliani? Aku atau kamu? Lanjutnya. Si gadis mulai memperhatikan apa yang terjadi, seiring ia mencerna perkataan demi perkataan, dan melihat sekelilingnya. Cangkir teh yang seharusnya untuk 2 orang lenyap, dan hanya tersisa 1 cangkir. Luka di dahi yang seharusnya hanya ada di dahinya, ada di dahi gadis sebelahnya. Tahi lalat kecil di bawah kiri, dan kecantikan yang terwarisi dari ibunya juga ada padanya. Si gadis syok. Napasnya tidak beraturan, mencoba menerima apa yang sebenarnya terjadi. Hingga detik ke detik berlalu, sampai si gadis mulai menerima semua yang terjadi, memahami momen ke momen yang baru saja ia lewati. Aku sekarang mengerti, aku adalah Dewi Nur Apriliani dan kamu adalah temanku, sambil menunjuk ke gadis di sampingnya. Kamu adalah bayanganku, selalu menemaniku, selalu ada untukku, bahkan saat dunia tidak sedang menyukaiku. Kamu selalu ada di dalam diriku. Kamu adalah aku, lanjutnya. Gadis di sampingnya tersenyum dan mulai meneteskan air mata, mengangguk bahwa ia puas dengan apa yang terjadi. Dewi yang sudah mengetahui identitas dirinya, mengulurkan tangan dan mengelus kepala bayangannya yang mulai menangis lagi. Kamu memang manja ya, ucap Dewi. Aku gak pengen dengarnya dari kamu, ucap si gadis yang diusap oleh Dewi. Menit pun berlalu, tangis sudah berhenti, kemudian bayangan Dewi mulai berdiri. Sudah saatnya aku pergi, Dewi membalas. Kamu mau kemana? Bayangan Dewi membuka payung di genggamannya. Kamu gak perlu aku lagi di sisimu. Kamu udah bisa hidup tanpaku. Kamu udah mandiri, bisa mencari teman, bertengkar dengan dia, makan bekal bareng sama dia, tidur bareng. Bahkan kamu udah bisa menetapkan arah tujuan hidupmu. Ucapnya mulai beranjak dari teras, melewati hujan dan sosoknya menghilang secara perlahan. Seluruh pandangan berubah menjadi putih. Matanya terbuka, yang dia lihat pertama kali hanya ruangan dan sutik infus yang ada di lengan kirinya. Ini di mana? Seseorang berjas putih datang mendekati tempat Dewi berbaring, mengecek keadaan Dewi. Oh iya, ini rumah sakit. Aku sepertinya pingsan, dan ketika selesai mengecek kondisi, dokter itu permisi menuju keluar. Mendengar suara, sepertinya ada orang tuaku di luar sana. Ada suara Intan juga. Apa yang mereka bicarakan? Pintu terbuka. Dokter tadi datang bersama orang tuaku dan juga Intan. Selamat Nurna Dewi. Kamu telah dinyatakan sembuh dari skizofrenia, ucap dokter. Skizofrenia, ucapku sedikit tertahan. Iya, itu adalah penyakit yang mempengaruhi otak, di mana hal itu menyebabkan kamu sulit membedakan mana halusinasi dan juga kenyataan, menjadikan hal yang seharusnya tidak ada menjadi ada. Bisa dibilang, kamu punya teman hayalan. Kedua orang tuaku mengucap syukur, dan Intan memelukku dengan erat. Selamat, ucapnya bahagia. Sembuh, ya. Ingatan mulai berjalan seperti roll film. Kenanganku bersamanya mulai kabur, hilang, dan perasaan aneh muncul di lubuk hatiku. Air mataku bercucuran deras keluar. Ku tahan dengan lengan kanan agar bisa tertahan, dan sepertinya itu percuma.
aku menangis sejadi-jadinya. Selamat tinggal, teman.